Historia Biografi. Muhammad Yamin adalah sosok pahlawan nasional yang berjuang dalam mempersatukan suku bangsa untuk kemerdekaan Indonesia. Imajinasi dan impian beliau untuk mewujudkan Indonesia melebihi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, bahkan melebihi dari bayangan Hatta dan Syahrir tentang Indonesia. Muhammad Yamin lahir di Sawalunto, Sumatera. Ia dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari Usman Baginda Hatib dan Saada, yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Kemurnian darah Minang dalam diri Muhammad Yamin sudah tidak diragukan lagi. Berikut fakta menarik biografi singkat Muhammad Yamin. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Perjalanan pendidikan. Muhammad Yamin lahir dalam keluarga intelektual. Beliau memiliki 15 saudara yang sebagian besar dari mereka merupakan tokoh intelektual yang berpengaruh. Beliau tergolong telat dalam menyelesaikan pendidikannya disebabkan pada masa sekolah dasar, beliau sering berpindah sekolah untuk mengikuti ayahnya yang berpindah tugas. Riwayat pendidikan Yamin dimulai dari HITS, Holland Indische School, Normal School, sekolah guru, kemudian pernah bersekolah di Pertanian Bogor. Ia kemudian meneruskan pendidikannya di IMS, Algemeen Middelbelt School. Setelah menyelesaikan pendidikannya di AMS, menurut informasi Fajar Ibnu Tufail, kerabat Muhammad Yamin, beliau lalu masuk ke Sekolah Tinggi Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1927. Kuliah di perguruan tinggi hukum bukan berarti Muhammad Yamin tertarik dengan ilmu hukum, melainkan ketertarikannya dengan ilmu filsafat. Semasa kuliah, Yamin tinggal bersama dengan teman-teman kuliahnya di asrama Indonesische Club Gebouw di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta, yang kemudian pada tahun 1974 dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada tahun 1932, Muhammad Yamin berhasil menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan mendapatkan gelar Mr. and Richard, sehingga nama lengkapnya menjadi Mr. Muhammad Yamin. Selain itu, beliau juga pernah mendapat beasiswa dan masuk dalam pendidikan sekolah kedokteran hewan. Sisi lain Muhammad Yamin. Sisi lain Muhammad Yamin yang aktif dalam dunia perpolitikan membuatnya dikenal dengan gaya yang kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Muhammad Yamin juga aktif dalam dunia media jurnalistik. Setelah bergelar sarjana, Muhammad Yamin aktif mengajar di sekolah jurnalistik. Mata pelajaran yang diemban oleh Muhammad Yamin adalah kebebasan dan pelanggaran pers. Selain itu, mengajar beliau juga pernah menjadi pengacara dan ahli hukum swasta di Jakarta. Beliau sangat aktif dalam menghasilkan karya tulis. Hal menarik dari Muhammad Yamin pula adalah orang Minang yang sangat gemar dalam mempelajari sejarah Majapahit dan kebudayaan Jawa. Hal menarik lain dari sosok Muhammad Yamin adalah beliau sangat gemar dalam mentraktir teman-temannya ketika mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya, sehingga membuat finansial Muhammad Yamin cepat mengalami krisis dengan hidupnya yang royal. Riwayat perjuangan. Muhammad Yamin memulai menggelorakan semangat keindonesiaan pada tahun 1923 dalam lustrum pertama Jong Sumatera Bon yang digelar di Jakarta. Dalam pidatonya yang berjudul The Malaysia Taal in Het Verleden, Heden et Toekomst, bahasa Melayu di masa lampau dan sekarang, ia mengemukakan idenya mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Indonesia. Dengan konsep yang beliau tawarkan dalam lustrum pertama, menjadikan Muhammad Yamin dipercaya untuk menjadi nahkoda Jong Sumatera Bon pada tahun 1926. Kongres Pemuda pertama dan kedua. Sosok yang sangat berpengaruh dalam mempersatukan pemuda Indonesia tidak terlepas dengan nama Muhammad Yamin. Dalam Kongres Sumpah Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam pertemuan pertama, ratusan pemuda dari berbagai daerah berdebat perihal bahasa.
Mr. Muhammad Yamin pada saat itu berusia 23 tahun mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa atau bahasa lainnya. 2 tahun kemudian, pada Kongres Pemuda kedua, dari tangannya lahir teks Sumpah Pemuda, dan kemudian diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jasa Muhammad Yamin sangat besar terhadap bangsa ini. Beliau adalah sosok intelektual visioner dengan motivasi yang besar untuk menyatukan bangsa Indonesia, dengan imajinasi persatuan Indonesia dari kebesaran Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Merumuskan dasar negara. Sebagai salah satu dari 62 anggota BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang, pada sidang tanggal 29 Mei 1945, pada bagian pertama Muhammad Yamin pada sidang, ia membuka pidatonya dengan kata-kata sebagai berikut. Kewajiban yang dipikul di atas kepala dan kedua bahu kita, yakni suatu kewajiban yang sangat teristimewa, kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. Dalam pidato selanjutnya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selain itu, jasa Mr. Muhammad Yamin juga tidak terlepas dari pembentukan Piagam Jakarta sebagai ruh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Piagam itu lahir dari prakarsa panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Untuk pertemuan rapat panitia kecil, Mr. Muhammad Yamin menyediakan kediamannya sebagai tempat perumusan panitia 9. Mr. Muhammad Yamin memberikan nama dengan Jakarta Charter atau biasa disebut Piagam Jakarta. Merancang lambang negara. Setelah mendapat mandat dari Sultan Hamid II untuk mencari lambang negara, Mr. Muhammad Yamin menggandeng Ki Hajar Dewantara untuk menyelusuri situs-situs purbakala dan kesusastraan kuno di beberapa wilayah Indonesia. Akhirnya, mereka menemukan sosok burung Garuda dalam relief Candi Kidal, Candi Prambanan, dan Candi Mendut. Selain karena sosoknya yang perkasa, Garuda dipilih karena terdapat mitologi yang mendukung keberadaannya sebagai pelindung negara. Mr. Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara meminta bantuan seorang seniman bernama Basuki Reksobowo untuk membuat sketsa dari berbagai relief tersebut. Pada tahun 1949, panitia lambang negara dibentuk setelah Sultan Hamid berkonsultasi dengan Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Uniknya, panitia ini tidak dapat mengajukan satu rancangan bulat lambang negara ke hadapan Presiden Soekarno, sehingga pada akhirnya mereka mengajukan 2 rancangan utama, satu buatan Sultan Hamid dan satunya buatan Mr. Muhammad Yamin. Rancangan kedua tokoh tersebut sebenarnya tidaklah jauh berbeda. Kemudian Hatta sebagai Perdana Menteri mengajukan 2 rancangan tersebut pada sidang kabinet. Maka pada akhirnya keputusan sidang kabinet mengambil keduanya. Penyempurnaan lambang negara dilakukan panitia khusus yang dibentuk pemerintah. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like and share, serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.